Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Baru saja saya membuka Twitter ya, melihat ada video yang cukup ramai diperbincangkan, mendapatkan respon dari banyak pihak. Ya, ini sebuah video seorang wanita melakukan sholat di depan gereja di daerah Lampung. Ya, karena tentu saja ini kan pemandangan yang aneh, pemandangan yang unik, sehingga kemudian banyak mengundang tanda tanya apa gitu ya. Kalau saya sendiri juga kaget, agak sedikit mengernyitkan dahi ya. Kalau dibilang ini dari kelompok-kelompok yang suka bikin onar, dari kelompok mereka lah ya, kelihatannya tidak mungkin. Karena bagi mereka gereja itu kan tempatnya orang kafir gitu. Jadi tidak mungkin kemudian melakukan sholat di situ. Justru sebaliknya, kalau kelompok mereka biasanya mengecam gitu, mengecam akan gereja. Atau bahkan kalau melakukan perusakan, nah itu agak masuk akal kalau dari kelompok mereka. Tapi kalau sholat di depan gereja kelihatannya tidak mungkin. Yang kedua, seandainya bukan dari kelompok mereka, dari orang-orang biasa, wajar, itu susah juga dipahami, karena kalau orang yang waras itu kan Indonesia, apalagi di Lampung kan tempat yang sangat omerta, tempat luas, banyak ditemukan masjid atau tempat-tempat lain yang memungkinkan untuk ditunuti sholat, kalau bahasa Banyumas ya, numpang sholat gitu. Itu kan di Indonesia kayak itu bukan hal yang sulit ya, bukan hal yang mudah. Bukan hal yang sulit. Mencari musola masjid di Indonesia itu bukan hal yang sulit. Makanya kalau ada orang yang ngomong bahwa negara ini memusuhi Islam, ya orang yang bego. Maka dugaan saya adalah ini orang tidak waras gitu. Orang tidak waras gitu. Terganggu jiwanya gitu. Nah, setelah saya cari-cari, beritanya ada berita yang memberitakan hal tersebut, dan memang ternyata benar bahwa orang itu disinyalir terganggu jiwanya dan sudah dikonfirmasi oleh kepolisian setempat. Ini saya baca beritanya diangkat di situs lokal di Lampung lah ya, tapi bisa dipercaya sih kelihatannya ini. Namanya lampungvisual.com. Seorang wanita sholat di depan gereja diamankan Polsek TBU. Ya, nanti saya screenshot. Kapolsek Teluk Betung Utara Kompol Robi Wicaksono SH cepat tanggap dalam menindaklanjuti pasca viralnya video seorang wanita sholat di depan gereja Immanuel sekira pukul 12 siang pada hari Rabu 17 November. Kompol Robi Wicaksono mengatakan setelah menerima laporan, dirinya beserta anak buahnya langsung gerak cepat mendatangi ke lokasi di mana seorang ibu berperilaku aneh sholat menghadap ke gereja. 1 jam tadi sekitar jam 12 siang ada seorang ibu-ibu sholat di depan gereja Immanuel. Setelah mengamati video yang viral serta mendatangi satpam rumah sakit, diduga perempuan tersebut mengalami gangguan kejiwaan. Jelas Robi Wicaksono saat silaturahmi ke markas. Seluruh para pemilik media siber yang tergabung di dalam organisasi SMSI Provinsi Lampung sekaligus mensosialisasikan salah satu program unggulan Kapolri. Karena yang pertama sholatnya saja menghadap ke selatan, dari pakaiannya juga sobek-sobek, dan ibu itu sekarang sudah ditemukan oleh anggota saya. Nanti akan kami bawa ke Polsek untuk pengembangan lebih lanjut, katanya. Oke, itu peristiwanya itu. Jadi yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa seandainya ini bagi orang-orang yang normal ya, saya kira sangat mengerti lah, walaupun tidak saya sampaikan sangat mengerti. Kita di suatu tempat ingin melaksanakan sholat, waktunya sholat gitu ya, seandainya memang bukan musafir ya,
Kalau musafir boleh dijamak, dikosor. Seandainya bukan musafir, di tempat-tempat kita ingin melakukan sholat ya jangan di jalan begitu. Jalan raya buat sholat dikira paling alim gitu. Jalan raya sholat nanti kalau ditabrak nanti bilang ada penodaan agama. Kalau itu tahu sendiri polanya siapa itu. Jadi kan banyak, sekali lagi di Indonesia bukan hal sulit menemukan musola, sholat. Kecuali di tempat-tempat yang sangat tidak mungkin kita menemukan musola. Maka kita bisa mencari tempat yang bersih, tempat yang suci gitu ya. Tapi jangan nanti sholat di emperan WC, nggak boleh. Jadi, ya misalkan di hutan atau di mana yang tidak ada masjid dan musola atau tidak mungkin untuk sholat itu, maka kita mencari tempat yang memang bisa untuk sholat yang bersih ya sepanjang, bukan di tempat-tempat yang terlarang. Tempat terlarang ya contohnya sholat di tempat komplek WC itu, tempat yang kotor banyak najis itu tidak boleh. Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah harus di tempat yang suci dalam konteks tidak ada najis itu. Tumbelek ayam, kotoran-kotoran binatang itu najis. Tempatnya suci, tidak najis, pakaiannya suci, tidak najis, badannya juga suci, tidak najis. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.